Pacet, yang bertempat di daerah Mojokerto, terkenal dengan keindahan alamnya yang bagus, dan pada saat hari libur, orang luar daerah pun sering berkunjung ke sana untuk berlibur atau sekedar lewat untuk menikmati pemandangannya yang sangat indah. Namun, di balik keindahan tempat tersebut, Pacet menyimpan misteri yang sangat mengerikan. Mari kita bahas bersama. Jumat, 5 September 2025. Saat itu, warga Pacet yang bernama Sulistyo hendak mencari rumput untuk pakan ternaknya. Yang kala itu sendirian, dan dia menemukan potongan daging. Ia pun mengira itu bangkai hewan, dan setelah berpindah tempat beberapa meter, ia pun menemukan potongan daging lagi. Kali ini, dia sadar. Yang ia temukan adalah potongan telapak kaki manusia. Lantas, ia pun langsung menelpon salah satu temannya untuk mengonfirmasi apakah benar itu potongan daging manusia atau bukan. Dan ternyata memang benar itu adalah potongan daging manusia. Mereka pun langsung meneruskan laporan itu ke pihak berwajib. Dan selang waktu beberapa saat, polisi pun mulai memasang garis polisi di TKP. Kala itu, tim Inavis dari Kepolisian Kota Mojokerto kesulitan menemukan identitas korban, dikarenakan korban dipotong-potong sangat kecil, sehingga Kepolisian Kota Mojokerto mengumumkan jika ada sanak keluarga yang hilang dimohon melapor untuk melakukan kecocokan DNA. Pencarian potongan tubuh pun dilakukan terus selama beberapa hari, dan polisi pun mulai menemukan titik terang. Mereka menemukan potongan telapak tangan, dan di situ mulai melakukan tes sidik jari di database Indonesia. Sedikit informasi dari saya, sidik jari manusia adalah pola unik yang setiap manusia memiliki pola dan guratan yang berbeda dan bersifat permanen. Inilah yang digunakan untuk pendaftaran identitas atau yang kita kenal saat ini KTP. Setelah pihak kepolisian menemukan potongan telapak tangan, pihak kepolisian Polres Mojokerto pun mulai melakukan investigasi dan mulai pelacakan sidik jari di database Republik Indonesia. Didapati korban mutil itu adalah Tiara Angelina Saraswati, 25 tahun, asal kota Lamongan, Jawa Timur. Ia adalah salah satu sarjana dari universitas yang berada di Pulau Madura. Selang waktu 1 kali 24 jam setelah mengetahui identitas si korban, polisi pun langsung menangkap pacar korban yang diduga sebagai pelaku utama. Saat dilakukan penangkapan di rumah kos pelaku, mencoba melawan petugas, dan petugas pun menembak kaki pelaku. Dan ditemukan potongan tubuh yang lainnya di kamar pelaku, berupa organ-organ kepala dan potong-potongan tulang. Diketahui pelaku bernama Alfi, 24 tahun, berasal dari daerah Sumatera Barat. Dan berikut kronologi kejadian yang sebenarnya. Alfi, yang berumur 24 tahun, adalah perantau asal Labuan Batu, Sumatera Barat. Dia merantau di Surabaya dan kadangkala pergi ke Pulau Madura juga. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Beberapa waktu pun berlalu dan dia berkenalan dengan seorang gadis cantik yang bernama Tiara Angelina Saraswati yang berumur 25 tahun, asal Lamongan, Jawa Timur. Lambat laun, hubungan mereka semakin intim dan memutuskan untuk berpacaran. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama.
Mereka tinggal di rumah kos di daerah Surabaya, tepatnya di daerah Lidah Wetan, Surabaya. Tidak terasa 5 tahun sudah mereka hidup bersama. Alfi yang kala itu belum memiliki pekerjaan tetap membuat sang pacar kesal karena memiliki ekonomi yang buruk dan sering marah kepada Alfi yang tak kunjung mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan ekonomi mereka. Sejak itu mereka sering cekcok dan menuntut ekonomi yang lebih untuk gaya hidup Tiara. Alfi yang berusaha mencari pekerjaan pun bingung dan tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana menjelaskan keadaannya kepada sang pacar, dan mimpi buruk pun terjadi. Minggu 31 Agustus 2025. Saat itu Alfi pulang larut malam dan mendapati rumah kos terkunci dari dalam. Dia pun menelpon sang pacar untuk membukakan pintunya, yang entah pada saat itu tidak diketahui sang pacar ketiduran atau sengaja tidak membukakan pintunya. Alfi pun menunggu di depan rumah kos hingga 1 jam. Saat itulah Alfi sangat kesal karena tidak kunjung dibukakan pintu. Selang 1 jam, akhirnya sang pacar membukakan pintunya dan marah-marah ke Alfi. Alfi pun tidak bisa lagi membendung emosinya. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil pisau, lalu langsung menikam pacar di bagian leher. Seketika itu pacar Alfi langsung tewas. Alfi yang kala itu menyadari telah bertindak terlalu jauh. Dia pun panik dan membawa mayat korban ke kamar mandi dan mulai memutil korban. Ia yang kala itu punya pengalaman pernah bekerja jadi tukang jagal hewan, tak sulit untuk menguliti si korban. Alatnya pun dia mengambil pisau kecil untuk menguliti korban dan pisau besar untuk memotong tulang, palu untuk menghancurkan tulang si korban. Saat dilakukan penangkapan di rumah kos, pelaku mencoba melawan petugas. Petugas pun langsung menembak kaki pelaku. Ditemukan potongan tubuh yang lainnya di kamar pelaku, berupa organ-organ kepala seperti mata dan yang lainnya. Kasus ini menggambarkan kota Mojokerto dan sekitarnya, mengingat jalur Cangar Pajet selalu dibuat tempat pembuangan mayat, dan sudah beberapa kali tempat ini viral karena tempat untuk membuang mayat. Dan mohon diingat, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Selalu berpikir ke depan dan jangka panjang. Segala bentuk kejahatan pasti akan terbongkar, dan terima kasih sudah menonton.